Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran saat ini berjudul keadaan manusia. Roma 7 ayat 14 mengatakan bahwa keadaan manusia adalah keadaan yang telah terjual di bawah kuasa dosa. Kata yang akan kita soroti adalah kata terjual. Saudara-saudara, ini berarti ada subjek yang membeli manusia dan sesuatu yang menjadi objek transaksinya. Sebenarnya penting untuk diketahui kata terjual adalah sebuah metafora, bukan dalam arti harafiah. Ya, jadi terjual ini adalah sebuah metafora bahwa oleh perbuatan salah Adam menyebabkan semua keturunannya tidak bisa memiliki kemampuan untuk bertindak tepat seperti yang Allah kehendaki. Dengan demikian manusia selalu meleset atau biasa kita sebut dengan harmatia dari apa yang dikehendaki Allah. Jadi manusia selalu meleset dari apa yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara, bangsa Israel tidak pernah tidak meleset dalam melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya harus ada darah domba sebagai alat penghapus dosa. Bagi umat perjanjian baru, di mana kehendak Allah sebagai hukumnya, maka umat pilihan perjanjian baru harus berjuang melawan kemelesetan atau melawan dosa, atau melawan hamartianya. Kemelesetan di sini adalah kemelesetan dari pikiran dan perasaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, maka Adam dan semua manusia tidak terjual di bawah kuasa dosa. Ini berarti semua manusia dapat terbeli untuk bisa hidup dalam kodrat ilahi, yaitu hidup dalam kehendak Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Tetapi kenyataannya manusia pertama telah jatuh dalam dosa. Adamlah yang menyebabkan manusia terjual, saudara. Sehingga semua yang dilahirkan di bumi ini ada di bawah kuasa dosa. Keadaan manusia yang terjual di bawah kuasa dosa adalah keadaan diri manusia yang tidak pasti meleset dari kehendak Allah yang sempurna. Inilah yang disebut Martin Luther sebagai non posse, non peccare. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sejarah kehidupan umat pilihan telah terbukti bahwa manusia tidak dapat melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Dalam kehidupan bangsa Israel, kita dapat menyaksikan bahwa tidak ada yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna, ya saudara. Hal ini terjadi karena manusia telah berkodrat dosa. Melakukan hukum Taurat saja tidak bisa terpenuhi dengan sempurna, apalagi melakukan kehendak Allah, yaitu selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Paulus menjelaskan hal ini dengan pernyataan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Pengalaman Paulus seperti ini adalah pengalamannya setelah mengenal kebenaran Injil. Sebab sebelum mengenal kebenaran Injil, saudara, Paulus menyatakan bahwa dirinya tidak bercacat. Ini berarti sebelum menjadi orang percaya, Paulus tidak mengalami atau menyadari ketegangan atau konflik di dalam dirinya dalam melakukan hukum. Lagi pula, pemimpin-pemimpin agama seperti Paulus pada umumnya adalah orang-orang beragama yang sombong. Mereka tidak akan merasa sebagai orang berdosa. Mereka merasa sebagai orang yang sudah benar, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyindir mereka dengan pernyataan bahwa bukan orang
sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Begitulah saudara-saudara. Selanjutnya Paulus mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kata perbuat dalam teks aslinya di ayat Roma 7 ayat 15 ini adalah katergasomai, yang artinya to perform, accomplish, achieve, to work out, to fashion, to produce. Ya, melakukan, mencapai, menyelesaikan suatu tugas, berpenampilan dan menghasilkan. Kata perbuat dalam ayat ini hendak menunjuk suatu penampilan atau keadaan hidup seseorang. Bukan hanya satu atau dua tindakan. Tidak mungkin seseorang melakukan suatu tindakan di luar kesadaran atau tanpa sepengetahuannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi ketika seseorang menyadari keadaannya, akibat dari akumulasi perbuatannya setiap hari, maka ia bisa berkata, mengapa aku berkeadaan demikian? Kalimat berikut Paulus menyatakan bahwa keadaan yang dimilikinya bukanlah apa yang diingininya, tetapi justru yang bukan diingininya atau yang dia benci, malahan yang terjadi atau ada di dalam dirinya. Apa yang dikemukakan Paulus adalah sebuah perenungan diri, saudara-saudara. Ya, sebuah perenungan diri. Ketika Paulus merenungkan apa yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatannya setiap hari, ia sadar bahwa ia tidak melakukan apa yang dia ingini. Paulus mengatakan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Hal ini terjadi karena Paulus mengenal kebenaran. Saudara, dan dari mengenal kebenaran, ia memahami kesucian Allah. Tetapi ternyata apa yang telah dicapai atau dihasilkan dalam hidupnya terkait dengan moral belum mencapai apa yang sesuai dengan standar kesucian Allah. Untuk itu, pergumulan ini dialami oleh mereka yang bukan saja memahami standar kesucian Allah, melainkan juga yang memiliki kehausan akan kebenaran. Kehausan akan kebenaran mendorong seseorang selalu memaksa diri. Apakah keadaanku telah sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Ini yang harus kita renungkan. Saudara, Tuhan memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.